Nama saya Halimat Syadiah. Saya dari Prodi PG PAUD semester 3 dengan NIM 8602939885. Saya akan menjelaskan materi yang saya ambil, fokusnya adalah perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan pada awal kemerdekaan, di mana ia dihadapkan pada berbagai tantangan dari upaya penggantian oleh ideologi lainnya. Latar belakang Pancasila. Pancasila diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 dan resmi menjadi dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada 18 Agustus 1945. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dimulai segera setelah proklamasi kemerdekaan. Namun, penerapannya tidak berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan, termasuk upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya, seperti komunisme dan syariat Islam. 2 pemberontakan besar yang terjadi adalah pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, yang bertujuan mendirikan negara Soviet Indonesia. Pemberontakan ini berhasil digagalkan oleh pemerintah. Pemberontakan yang kedua ialah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII yang dipimpin oleh Sekar Mazi Marizan Kartosuwiryo yang ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam dan mendirikan negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Pemberontakan ini juga berhasil ditumpas meskipun memakan waktu yang cukup lama. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut ialah dari peristiwa awal kemerdekaan dan RIS. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 8 Agustus 1945. Pada masa ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun identitas nasional dan sistem pemerintahan. Pancasila berfungsi sebagai pengikat, pemersatu bangsa, meskipun terdapat upaya untuk menggantikannya dengan ideologi lain seperti komunisme dan syariat Islam. Pada tahun 1949, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang menandai periode transisi dalam penetapan Pancasila. Masuk dalam demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1959. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila kembali ditekankan sebagai dasar negara. Tetapi penerapannya cenderung otoriter. Soekarno mengintegrasikan ideologi komunis ke dalam pemerintahan yang menyebabkan penyimpangan dari prinsip-prinsip Pancasila. Peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 menjadi titik balik yang mengakibatkan penurunan kekuasaan Soekarno dan penguatan posisi militer dalam politik. Masuk ke masa Orde Baru.
Setelah jatuhnya Soekarno, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai era Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial dan politik. Pemerintah berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui Program Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Namun, penerapan Pancasila seringkali dianggap represif, digunakan untuk melegitimasi kekuasaan pemerintahan dan membatasi kebebasan politik. Masuk ke era reformasi. Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Setelah pengunduran diri Soeharto, Indonesia berusaha untuk kembali kepada prinsip-prinsip demokrasi yang lebih inklusif dan menekankan pada partisipasi masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun tantangan seperti korupsi dan ketidakstabilan politik masih ada, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemampuan yang signifikan. Pelajaran yang dapat diambil dari bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Sejarah perkembangan Pancasila dari awal kemerdekaan hingga reformasi mengajarkan kepada generasi muda bahwa dasar negara ini adalah hasil kompromi leluhur, bukan sebagai alat kekuasaan perindividuan. Dari kejadian-kejadian sejarah dari masa ke masa, kita bisa ambil kesimpulan yaitu pentingnya menjaga persatuan dalam keberagamaan, musyawarah dan rela berkorban bagi generasi muda. Saat ini, nilai ini relevan untuk menangkal berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat ataupun di media sosial. Berita-berita yang belum jelas kebenarannya, serta memperkuat lagi toleransi di era sosial media pada saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.